Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan suatu pembahasan tentang bagaimana cara kita berkendara yang aman di jalan raya. Di sini saya menyampaikan ini bukan berarti saya terbebas dan dijamin aman di jalan raya, bukan, karena ini sifatnya sharing, kita berpikir bersama. Dan yang kita bahas saat ini adalah jalan yang kita maksud atau jalan untuk angkutan darat yang biasa kita kenal dengan gampang, yaitu jalan raya. Yang namanya jalan itu sudah dikenal orang sejak dari zaman dulu hingga sampai saat ini. Di era sekarang ini yang namanya jalan sangat diperlukan oleh sebagian besar manusia karena fungsinya yang memang sangat vital. Sebagai contoh misalnya sebagai sarana anak-anak kita untuk pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, juga buat kita pergi ke tempat kerja kita untuk mencari nafkah. Dan di jalan itu sendiri banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya dan mencari nafkah di jalan raya itu. Dan juga banyak, entah pribadi maupun kelompok, banyak yang mempergunakan jalan raya sebagai sarana promosi, marketing, dan sosialisasi dalam segala hal. Itu kita lihat dari segi positifnya jalan. Tapi jalan juga ada hal negatifnya, karena di seluruh negara di dunia ini yang namanya jalan itu juga banyak mencelakakan orang. Tapi yang namanya manusia tidak bakal kapok mempergunakan jalan raya ini, karena memang manusia itu makhluk sosial. Yang namanya manusia butuh bersosialisasi dengan orang lain, berkomunikasi, dan bersilaturahmi. Karena fungsinya yang penting ini, dari segi positifnya juga ada segi negatifnya yang kurang baik. Makanya saat ini kita akan membahas supaya hal-hal yang jelek tidak terjadi pada diri kita pribadi maupun keluarga kita, juga orang lain sesama pengguna jalan raya. Baik saudara, di sini langsung kita bahas. Yang dimaksud kita berkendara di sini yaitu kita berperan sebagai pengemudi, orang yang mengemudikan kendaraan yang kita gunakan. Bisa itu roda 2 maupun roda 4. Bisa kita sendiri maupun beserta keluarga yang harus kita amankan dan berhadapan dengan orang lain sebagai sesama pengguna jalan. Saya punya pendapat pribadi bahwa keselamatan kita itu 60% di tangan kita, 30% di tangan orang lain, dan 10% faktor nasib. Dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan waktu kita berkendara di jalan raya, yaitu yang pertama masalah manusianya sendiri, yang keduanya masalah alat peralatan atau kendaraan yang kita gunakan, dan yang ketiga faktor alam, yang di sini geografis yang dipergunakan oleh jalan raya tersebut diberhadapkan dengan iklim dan cuaca yang ada. Baik, kita bahas yang pertama masalah manusianya. Dan manusia di sini saya bagi menjadi dua, yaitu diri kita sendiri dan orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah jasmani rohani, dan di antara jasmani rohani ini ada yang namanya jiwa atau naluri atau insting atau pikiran. Dan kita sebagai manusia yang religius, yang mempunyai spirit akan ketuhanan, kita percaya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu hal yang baik maupun yang buruk, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Untuk itu kita sebagai manusia yang percaya akan adanya Tuhan, sebelum kita melaksanakan semua kegiatan termasuk kita berkendara ini, alangkah baiknya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan dulu. Kita meminta ampun, kemudian meminta perlindungan dari Tuhan. Karena kita yang percaya dengan adanya Tuhan, kita juga percaya adanya setan. Karena setan ini sebagai eksekutor yang ingin mencelakakan manusia. Untuk itu tidak ada salahnya dan memang wajib kita minta perlindungan dari Tuhan.
Itu secara rohani tadi, secara rohani. Kemudian secara naluri atau pikiran atau jiwa ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya jasmani, karena ini saling berkaitan. Misalnya, jika secara jasmani kita ada masalah, entah itu kesehatan, itu akan berpengaruh di dalam pikiran kita, konsentrasi kita, ketajaman pikiran kita di dalam berkendara. Saya yakin Anda berkendara pasti tidak akan nyaman. Nah, itu yang namanya jasmani dan pikiran itu tidak akan bisa dipisahkan. Kemudian masih dari faktor manusia diri kita sendiri, yaitu masalah kemahiran kita, keterampilan kita di dalam kita berkendara. Karena sebagus-bagusnya alat atau kendaraan yang kita gunakan, jika kita kurang mahir, itu tetap tidak akan bagus di dalam kita berkendara. Kemudian itu dari diri kita, kemudian diperhadapkan dengan orang lain. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di jalan yang berhubungan dengan orang lain ini? Yang pertama yaitu masalah usia. Kita perhatikan orang-orang yang di bawah usia dan di atas usia, itu kita perlu perhatikan. Yang pertama yaitu orang yang di bawah usia atau masih usia anak-anak, tetap masih dunianya bermain. Kita lihat anak-anak yang masih di bawah umur, mereka mempergunakan jalan raya ya untuk bermain, untuk bersendagurau, bersukaria, bisa jalan bersama sambil cerita. Itu yang namanya anak-anak. Juga anak yang usia-usia SD mempergunakan sepeda ontel mereka di jalan, itu perlu kita waspadai. Yang keduanya, masalah usia ini yaitu orang-orang yang di atas usia atau lansia. Karena beliau-beliaunya yang sudah lanjut usia ini, kita ketahui secara pikiran maupun fisik mereka, koordinasi antar organ di dalam tubuh mereka itu sudah tidak stabil. Kita sering lihat senior-senior kita yang sudah berumur ini, kalau mereka berkendara, ya perlu kita waspadai. Yang pertama, masalah usia. Yang keduanya, masalah gender ini. Ini saya minta maaf, terutama wanita. Kalau wanita ini tidak kenal usia, dari usia muda sampai tua, wajib kita waspadai. Ini saya minta maaf, saya tidak terlalu banyak akan membahasnya, tapi Anda bisa melihat sendiri di kanan kiri Anda pada waktu Anda berkendara. Iya, baiknya kita ngemong mereka. Memang ada sebagian kecil wanita yang bisa berkendara yang bagus di jalan, tapi itu sedikit. Yang mayoritasnya ya kita tahu sendirilah. Kita harus melatih keluarga kita yang wanita, bisa istri kita, anak kita yang wanita. Kita harus melatih khusus di jalan. Kita training sampai benar-benar keluarga kita itu paham benar cara berkendara yang baik di jalan itu seperti apa. Walaupun memang ada sebagian laki-laki yang cara berkendaranya seperti wanita, tapi itu jumlahnya minoritas. Kalau secara mayoritasnya ya laki-laki, ya tetap bagus cara berkendaranya, kecuali tadi yang di bawah umur dan di atas umur, di atas usia. Terus kita lihat di jalan, sering kita perhatikan ada orang-orang yang mempergunakan jalan tidak mengikuti arus yang ada, kecepatan yang ada rata-rata di jalan itu mereka tidak mengikutinya. Ini ada dua, yang satu di atas kecepatan rata-rata, yang satunya di bawah kecepatan rata-rata. Yang satu ingin secepatnya nyampe, yang satu berlambat-lambat, ya berkesan seenaknya sendiri. Ya kalau boleh saya bilang, ya egois juga. Sebagai contoh, ada orang yang berkendara pelan, walaupun untuk kendaraan roda 2 itu tetap mengganggu, apalagi roda 4. Terutama ini orang yang baru latihan, dan juga ini maaf,
angkutan kota, ngiri tidak, nganan tidak, ngambil di tengah-tengah, sehingga terjadi penumpukan di belakangnya. Walaupun berjalan tapi pelan, sedangkan di depan sudah longgar. Nah, itu kan kurang etis sebenarnya. Ya, ini juga perlu saya sebut juga untuk selanjutnya, masalah finansial. Yang pertama, kelompok orang yang memang tingkat sosialnya tinggi, ini maaf, yang baik banyak. Ini yang punya pendapat bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ini maaf, kadang entah secara pribadi atau berkelompok, ya kesannya menang-menangan di jalan itu. Kecuali petugas itu lain, bisa itu ambulan, pemadam kebakaran, ataupun petugas-petugas yang lain yang memang tidak harus sama dengan pengendara yang lain, karena ada tugas khusus yang harus dia kerjakan. Itu bisa kita maklumi. Yang keduanya, orang-orang yang tidak merasakan membeli kendaraan dengan keringatnya sendiri. Di antaranya yang pertama, anak-anak tadi, karena dia hanya tinggal memakai, makanya waktu dia memakai seenaknya sendiri, dia tidak bakal sayang dengan kendaraan yang dia pakai, karena yaitu tadi, tidak merasa beratnya mencari rezeki untuk membeli kendaraan. Apalagi kalau dia berpikir nanti kalau ada masalah, orang tua yang menangani, karena dia merasa masih di bawah umur. Selanjutnya, orang yang mempergunakan kendaraan yang bukan miliknya sendiri, atau boleh dibilang dia hanya sekedar bekerja, karena nanti jika ada kerusakan kendaraan atau terjadi masalah, nanti dia berpikirnya ya urusannya bosnya, selesai. Itu untuk masalah orang-orang yang kita waspadai di jalan raya. Untuk yang selanjutnya, masalah alat peralatan atau kendaraan yang kita pergunakan. Itu bisa masalah kelaikan atau kelayakan kendaraan yang kita pergunakan, dari segi masalah onderdil, mungkin masalah administrasi juga, dan lain-lain. Kalau kita ketemu kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa membahayakan kita dari segi usia kendaraan, dari segi muatan, dan lain-lain. Kalau di belakang ya agak jauh, atau kalau kita mau mendahului ya agak secepatnya, kita sudah jauh di depannya. Itu dari segi sarana kendaraan yang kita gunakan. Kemudian yang ketiganya dari segi alam, yang dalam hal ini masalah jalan yang kita pergunakan diperhadapkan dengan alam geografis yang ada, dan juga cuaca. Walaupun itu di jalan yang datar sekalipun, kita ketahui bersama, mungkin banyak jalan yang belum standar. Kita lebih sering lihat ada jalan yang cuma 2 jalur kanan dan jalur kiri. Kalau kita berbicara standarisasi, ya baiknya jalan ada, mungkin kalau ada jalur cepat, ada jalur sedang, ada jalur lambat, yang minimal jalur cepat sama jalur lambat. Tapi baik lagi kalau ada jalur parkir, itu lebih bagus lagi, dan nanti khusus pejalan kaki ada jalannya sendiri. Tapi kita harus maklumi, karena kita hidup di negara yang berkembang. Kalau kita ibaratkan negara berkembang itu, ibaratnya kita hidup di keluarga yang orang tua kita itu pas-pasan. Makanya kita sebagai anak ya jangan terlalu banyak menuntut, dan sebagai orang tua pun ya tidak terlalu juga menuntut. Jadi sama-sama menyadari, sehingga akan terjadi keharmonisan. Ya dalam hal ini kita sebagai anak-anak bangsa, dan kita diatur oleh orang tua bangsa kita yang mengaturkan. Nah itu kita saling
pengertian, maka akan terjalin keharmonisan. Karena diperhadapkan di wilayah negara kita ini geografisnya banyak pegunungan, juga pada waktu hujan juga banyak curah hujannya, angin, petir, dan pada waktu kemarau juga banyak debu. Ya, kita harus waspada. Kita pergunakan sebagaimana mestinya sarana jalan yang ada. Itu mungkin hal-hal yang saya bahas, ada 3 tadi. Hal-hal yang lain yang wajib kita perhatikan di sini yaitu diantaranya 1, kita pahami aturan lalu lintas yang ada. Yang kemudian masalah perlengkapan, ya kita harus penuhi apa yang menjadi persyaratan, entah itu untuk administrasi maupun untuk perlengkapan keamanan. Yang kemudian kita harus di jalan itu memahami keinginan orang lain itu seperti apa, bukan mutlak keinginan kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati lagi. Terus di dalam kita menggunakan kendaraan, dalam situasi apapun jangan biasakan kita mempergunakan klakson panjang. Sejak dari muda saya pegang kendaraan sampai saat ini, 1 kali pun saya memencet klakson yang panjang itu belum pernah. Paling saya kalau keadaan biasa antisipasi 1 kali tet, kalau agak itu saya biasanya 2 kali tetet. Kalau agak genting baru saya biasanya 3 sampai 4 kali. Itu maksimal saya. Karena apa? Dengan adanya klakson panjang itu kadang bisa membuat orang lain menjadi marah atau jengkel, sehingga bisa menimbulkan masalah yang baru. Itu harus kita antisipasi. Terus kita harus waspada terhadap penyeberang jalan. Kita ketahui di negara kita ini penduduknya banyak dan jalan ramai sekali. Kapanpun, dimanapun, yang namanya jalan raya sebagai tempat penyeberang jalan banyak dilakukan oleh orang. Nah, itu kita harus waspada itu. Terus jika kita berjalan jauh, misalnya di kota lain, jangan sekali-sekali kita memikirkan jarak yang jauh itu, entah ratusan kilometer apa, jangan. Kuncinya kita tetap berpikir bahwa kita itu berjalan di daerahnya sendiri, di kota kita sendiri. Walaupun sudah nyampe di antar kota maupun di kota orang lain, kita tetap berpikirnya bahwa kita itu baru keluar dari rumah dan mau ke tujuan yang dekat, sehingga pikiran kita tetap tenang dan tahu-tahu kita nyampe. Itu seperti itu. Terus satu lagi, ini ada perbedaan antara manusia dan binatang. Kalau ayam misalnya, itu mata kan di samping, dia mau nyebrang jalan saja tidak perlu tengok-tengok, mungkin nggak apa-apa. Tapi mata kita ini kan di depan semua. Jadi kewajiban kita, entah kita mau menyeberang, entah kita berkendara, jangan malas untuk menengok kanan dan kiri. Kalau perlu agak sejauh mungkin kita menengok, memastikan tidak hanya mengandalkan spion saja, sehingga kita lebih yakin. Itu masalah mata. Terus kita, ya ini antisipasi hal yang tidak kita ingini, hal masalah kriminal. Usahakan kalau kita bepergian itu siang hari, sedapat mungkin. Kalau memang harus terpaksanya malam hari, ya harus kita perhitungkan untuk keamanan kita. Jangan mencari jalan-jalan terobosan. Kita tetap berjalan di jalan utama, jalan antar kota, jalan provinsi. Karena yang jelas banyak kendaraan, banyak orang. Sewaktu-waktu kita butuh pertolongan, entah gangguan kendaraan, ban atau mesin, kita gampang mencari pertolongan. Kemudian kita perhatikan cuaca, kita waspadai. Di negara kita ini kalau musim kemarau debunya banyak, kalau musim hujan kadang anginnya kencang, curah hujannya tinggi atau lebat. Juga kita waspadai petir. Kalau kita ketemu hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita
berhenti dulu, sebisa mungkin cari tempat perlindungan yang baik. Jangan di bawah pohon atau mungkin di bawah tiang listrik, kabel listrik dan lain sebagainya. Kita antisipasi itu. Terus untuk masalah penggunaan HP ini, terutama anak-anak muda, tolong usahakan kalau tidak penting sekali jangan mempergunakan HP. Itu pun kalau kita berniat untuk membuka HP, ya baiknya minggir, berhenti, sehingga kita benar-benar aman dan tidak membahayakan orang lain. Terus khusus untuk yang berkendara roda 2, terutama ibu-ibu yang biasa memakai pakaian panjang sampai ke hampir ke tanah itu mungkin, ya kalau yang pakai itu tolong kalau bersepeda motor hati-hati, terutama motor yang memakai rantai. Sudah banyak kejadian. Juga mantel, istilahnya kalau orang bilang mantel Batman itu yang biasa masuk ke rantai. Terus kita harus waspada akan silo pada lampu kendaraan yang berlawanan dengan kita kalau malam hari. Kalau siang hari ya silo sinar matahari. Juga kalau kita pakai kaca mobil ataupun kaca helm, usahakan yang bersih sehingga jelas, tidak menimbulkan bias dan sebagainya. Terus kita waspada terhadap mobil-mobil niaga yang membawa muatan yang berlebihan atau biasanya tinggi, ya rawan terhadap terutama guling, remblong, dan hal yang sepele. Yang jelas sopir tidak bisa melihat di belakang pas kendaraan. Dia melihat belakang hanya melalui spion kanan dan kiri. Dia tidak bisa melihat dari spion tengahnya. Makanya kita wajib harus hati-hati. Kemudian jika kita menemui gerombolan massa, kumpulan massa di jalan, kita harus cepat tanggap. Entah itu orang demo, orang unjuk rasa maupun orang tawuran. Kalau kita menemui, sebisa mungkin kita berhenti, kemudian kita balik kanan. Jangan kita memaksakan diri masuk ke tengah-tengah arena mereka, karena itu sangat rawan. Karena yang namanya massa, satu melempar, yang lain ikut melempar, satu memukul, yang lain ikut memukul. Walaupun tidak tahu permasalahannya, kita pun bisa sewaktu-waktu terlibat dalam permasalahannya, dan yang kita hadapi massa. Itu wajib kita waspadai. Kemudian masih hal kemacetan, jika kita menemui jalan macet dan terjadi buka tutup jalan, ini sifatnya saran, saya mohon kepada petugas yang mengatur buka tutup jalan ini, tolong jangan terlalu lama menutupnya atau membukanya juga, biar terjadi sirkulasi yang cepat, tidak terjadi penumpukan yang panjang, apalagi sampai berkilo-kilo. Itu luar biasa, yang menjemukan, yang menyita waktu orang banyak. Kalau bisa seperti lampu traffic light itu, saatnya merah-merah, saatnya hijau-hijau, itu pasti akan lebih mending daripada yang sampai lama. Ya, terus kemudian khusus bagi yang masih latihan, jika masih dari nol, tolong latihannya jangan di jalan. Bisa kita bikin grafik sendiri misalnya. Jika kemampuan Anda ini masih di bawah 20%, tolong latihannya di lapangan, terutama mobil ini, roda 4 ini. Kemudian setelah di atas 20 dan di bawah 40%, silakan keluar dari lapangan, masuk ke jalan-jalan desa, antar desa dulu lah. Kemudian setelah di atas 40% sampai ke 60, silakan latihan di mulai jalan-jalan di kabupaten, tapi jangan jalan yang utama dulu, karena jalan utama yang jelas pasti ramai. Dan nanti kalau sudah jalan di kabupaten ini dikuasai dan kemampuannya sudah di atas 60%, silakan baru latihan jalan antar kota yang terdekat dulu dan cari medan yang datar. Misalnya ada tanjakan pun sedikit, jembatan apa-apa itu sambil buat latihan, dan silakan latihan menyalip kendaraan di jalan antar kabupaten ini. Kalau sudah di atas 80%, silakan baru meningkat ke jalan antar provinsi. Begitu baiknya kalau menurut saya, sehingga tidak mengganggu dan membuat macet jalan pada saat dari nol latihan kok langsung di jalan raya, itu salah. Nah, kemudian untuk yang terakhir sebagai cara pandang ini,
Yang namanya hidup di dunia ini tidak ada yang gratis, termasuk di jalan raya. Jalan raya sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang bayar pajak jalan. Untuk itu, bagi yang kendaraan yang tidak bayar pajak, ya tolong mempergunakannya di pinggir sarana lah, bukan kendaraan. Misalnya sepeda ontel, becak, gerobak, dokar, kereta kuda itu, termasuk mungkin bentor, becak motor maupun odong-odong. Itu memang sebenarnya dilarang ya, karena memang tidak ada pajaknya. Dia harus mengalah dan mempersilahkan bagi yang resmi itu yang berjalan di jalan raya. Itu tambahan dari saya. Mungkin Anda mempunyai hal-hal yang lain, silakan. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga kita semua di jalan raya, biar aman dan selamat. Saya minta maaf bila ada tutur kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, terima kasih dan selesai.